Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 220 yang berjudul Apakah Uzumaki Bayu akan menjadi Jinchuriki Rokubi? Mari simak baik-baik guys, terima kasih. Di rumah sakit sementara Konohagakure, udara pagi masih terasa lembab. Aroma obat dan wangi antiseptik bercampur dengan sinar matahari yang mulai menembus jendela-jendela kayu. Di koridor lantai 2, langkah kaki Uchiha Bayu terdengar pelan, namun tegas. Wajahnya masih dibalut beberapa perban tipis, bekas pertarungan besar yang hampir merenggut nyawanya. Namun, luka fisik bukanlah hal yang paling menyakitkan baginya, melainkan luka dalam hati karena melihat rekan-rekannya jatuh satu persatu. Langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan yang dijaga oleh dua shinobi medis. Mereka menunduk memberi hormat saat melihat siapa yang datang. Tanpa berkata-kata, Bayu hanya mengangguk singkat, lalu membuka pintu pelan dan melangkah masuk ke dalam ruang isolasi itu. Ruangan itu tenang, diterangi cahaya lembut yang masuk dari jendela di samping. Di tengah ruangan, Raiga Yamanaka duduk di tempat tidur, menatap lurus ke arah luar tanpa ekspresi. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya masih tampak kosong. Samehada kini tak lagi menempel di punggungnya. Pedang itu telah disegel dan dikurung di bawah menara segel Konoha. Bayu melangkah mendekat, lalu duduk di kursi kayu di sisi tempat tidur Raiga. Ia menatap sahabatnya itu lama, mencoba menemukan sisa-sisa Raiga yang dulu ia kenal, yang penuh semangat, penuh tawa, dan tak pernah mundur dari apapun demi melindungi desa. Raiga menoleh perlahan, dan untuk sesaat, matanya menangkap wajah Bayu. Ada keraguan di sana, ada rasa malu yang besar, bibirnya bergerak, nyaris tak terdengar. Bayu. Bayu tersenyum kecil, kau masih ingat aku, itu pertanda bagus. Raiga memalingkan pandangan. Aku menghancurkan Takigakure, membunuh warga tak bersalah, aku. Bayu mengangkat tangannya, menghentikan ucapan itu. Aku tahu apa yang terjadi, Raiga, dan ya, itu semua salah. Tapi kau tidak sendiri, kau bukan monster, kau korban dari kemarahan yang tak sempat kau redam. Kita semua pernah hampir hancur oleh dendam, tapi kita punya satu sama lain untuk kembali. Raiga menarik napas dalam. Aku kehilangan kendali, aku biarkan pedang itu menghisap amarahku. Aku tak layak lagi berdiri di medan perang. Bayu berdiri dari kursinya, lalu menatap Raiga dengan tatapan tajam khas Uchiha. Kalau kau pikir begitu, maka kau benar-benar kalah. Tapi dengar aku baik-baik, Raiga, pertempuran ini belum selesai, perang belum berakhir. Dan kita semua bisa memenangkan pertempuran ini. Raiga terdiam, mendengarkan setiap kata Bayu seperti anak kecil yang bingung. Bayu mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. Kau tidak sendiri, Raiga. Kazuto bersamamu, Mikai bersamamu, aku pun selalu menganggapmu bagian dari keluargaku. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Bisik Raiga pelan. Bayu menarik napas panjang, sembuh, bangkit. Hadapi rasa bersalahmu bukan dengan membenci dirimu sendiri, tapi dengan menebusnya. Akan ada waktu untuk itu, akan ada medan pertempuran lain yang menanti. Tapi kali ini, kau akan bertarung bukan dengan dendam, tapi dengan harapan. Mata Raiga mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah merasa serendah ini. Namun, mendengar Bayu yang selalu keras kepala kini berbicara dengan lembut, membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak insiden Takigakure, Raiga merasa bahwa dirinya masih berarti bagi seseorang. Bayu melangkah ke jendela dan membuka tirai. Sinar matahari menerpa masuk, hangat dan terang. Lihat keluar sana, Raiga, dunia belum hancur. Masih banyak yang bisa kita selamatkan. Dan untuk itu, kita butuh dirimu. Raiga mengangkat kepalanya. Pelan-pelan, pandangannya mengikuti cahaya yang menyusup masuk ke dalam ruangan, menyentuh jari-jarinya yang gemetar. Dalam hati kecilnya, ia tahu perjalanan penebusan ini akan panjang. Tapi jika Bayu percaya padanya, mungkin ia bisa mulai percaya pada dirinya sendiri. Bayu menatap sahabatnya sekali lagi sebelum menuju pintu. Kau tak harus segera bangkit, tapi jangan terlalu lama jatuh. Dunia ini terlalu kejam bagi mereka yang berhenti berjuang. Raiga mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, ada cahaya samar dalam matanya, satu titik kecil harapan yang tumbuh dari abu kehancuran yang ia timbulkan. Saat Bayu melangkah keluar, Raiga menatap punggungnya, lalu berbisik pelan, terima kasih. Dan di luar sana, langit Konoha mulai cerah, burung-burung mulai berkicau, dan angin musim panas berhembus lembut. Dunia shinobi belum sepenuhnya damai, tetapi dalam satu ruangan kecil rumah sakit itu, sebuah langkah awal menuju pengampunan dan kebangkitan baru telah dimulai. Uchiha Bayu melangkah pelan keluar dari gerbang rumah sakit Konohagakure, angin sore menyapu rambutnya yang hitam dan sedikit berantakan, masih ada debu tipis dari luka-luka pertarungan yang belum sepenuhnya sembuh,
Tapi tidak seperti biasanya, wajah Bayu tampak jauh lebih tenang. Ia baru saja meninggalkan Raiga, sahabat sekaligus shinobi yang sedang melalui badai mental dalam hidupnya. Langkahnya membawa dia ke arah timur, melintasi jalan sunyi di dekat perbatasan wilayah Konohagakure yang menuju laboratorium Orochimaru. Sejak insiden besar terakhir, Bayu diberi izin untuk meninjau tempat itu secara berkala, demi mempelajari lebih dalam tentang cakra biju dan anomali spiritual yang berkaitan dengan dunia shinobi. Orochimaru sudah lama tidak menetap di sana, tapi sisa peninggalannya masih menyimpan banyak data dan pengamatan penting. Bayu bukan sekadar shinobi kuat, ia juga seorang pemikir, seorang yang gemar menyendiri dan merenung. Setiap langkahnya sore itu disertai dengan potongan-potongan ingatan tentang pertempuran terakhir, tentang Keira, Jinchuriki Rokubi, yang gugur saat mempertahankan Amegakure. Kematian Keira meninggalkan lubang di hati banyak orang, termasuk Bayu. Di tengah perjalanannya, Bayu tiba-tiba berhenti, udara di sekitarnya terasa berbeda. Angin berhenti berhembus, suara dedaunan yang biasa menemani langkahnya lenyap begitu saja. Ia menyipitkan mata, menurunkan tekanan cakranya dan mulai mengaktifkan saringan. Sesuatu ada di sekitar sini. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba menelusuri sumber perubahan atmosfer ini. Ada getaran halus di udara, bukan sembarang cakra. Ini bukan milik shinobi biasa. Bayu mengernyit, detak jantungnya meningkat perlahan. Ia mengenali pola cakra itu, meski samar, namun ia pernah merasakannya sebelumnya. Ini, cakra Rokubi, bisiknya dalam hati. Langkahnya berbalik ke arah utara, mengikuti nalurinya. Ia melewati dua lapis semak lebat, turun ke sebuah celah lembah kecil yang ditutupi akar-akar tua dan reruntuhan tanah. Bagian ini seperti tempat yang belum pernah disentuh siapapun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi di sini, cakra itu semakin jelas terasa. Bayu perlahan mendorong akar besar yang menggantung seperti tirai. Matanya langsung membelalak saat melihat gua kecil yang terbuka. Bagian dalamnya sempit, gelap, tapi tidak sunyi. Ia bisa mendengar sesuatu, bukan suara, tapi denyut cakra. Ia melangkah masuk perlahan. Cahaya dari mata saringannya membantu menembus kegelapan. Di dalam gua itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah bentuk telur berukuran hampir sebesar tubuh manusia dewasa. Warna permukaannya hijau kebiruan, dengan semburat merah muda yang menyala lembut dari dalamnya. Denyutan lembut memancar dari permukaannya, tidak liar, tidak berbahaya, tapi sangat kuat. Bayu terdiam di tempat, ia tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Hatinya seolah berhenti berdetak, lalu melonjak cepat. Tidak mungkin, gumamnya, ini, Rokubi. Rasa tak percaya menyelimuti pikirannya. Ia tahu bahwa saat Jinchuriki mati, biju akan kembali ke dunia dalam beberapa tahun. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa proses itu bisa terjadi sedekat ini, di Konoha, dan dalam bentuk seperti ini. Bayu berlutut perlahan, ia tidak menyentuh telur itu, hanya menatapnya lama. Cakra dari dalam benda itu sangat stabil. Tidak seperti biju yang dulu dikenal liar dan tak terkontrol. Ini berbeda. Seolah Rokubi sedang tumbuh, berinkarnasi, secara damai. Kenapa di sini, bisiknya lagi, kenapa bukan di Sanigakure, atau kembali ke alam liar? Bayu mencoba menenangkan pikirannya, mungkin, karena keterikatan spiritual. Keira, Jinchuriki terakhir Rokubi, pernah berada di Konoha, ia pernah bertarung bersama shinobi desa ini, ia bahkan mengorbankan dirinya untuk melindungi aliansi. Mungkin, hubungan emosional itu tertanam dalam cakra Rokubi. Atau, mungkin ada alasan lain. Bayu menghela napas panjang. Ia tahu ini penemuan besar. Sesuatu yang bisa mengguncang dunia shinobi jika sampai diketahui. Tapi anehnya, Bayu tidak langsung mengirim laporan. Ia tidak memanggil Anbu. Tidak mengaktifkan alat komunikasi. Ia hanya diam. Matanya tetap menatap telur Rokubi itu. Detakannya tenang. Seperti bayi yang sedang tertidur di dalam rahim cakra. Bayu merasakan sesuatu yang dalam. Sebuah bisikan batin yang memintanya untuk tidak buru-buru. Mungkin belum saatnya. Ia berdiri perlahan, tidak menyentuh apapun, tidak meninggalkan tanda, hanya memandang sekali lagi sebelum berbalik keluar gua. Hatanya berdebar, tapi langkahnya mantap. Ia tidak yakin mengapa dirinya menyembunyikan ini. Tapi insting shinobi dan nalurinya sebagai seorang Uchiha memberinya peringatan. Jika aku menyerahkan ini sekarang, apa yang akan terjadi? Pikirnya, akan ada perang, akan ada perebutan. Sanigakure akan menuduh, dunia akan curiga. Ia tidak ingin Rokubi menjadi bahan politik baru. Belum saatnya Rokubi jatuh ke tangan siapapun. Saat ini, dia hanyalah makhluk cakra yang baru lahir kembali. Bayu tahu, dunia belum siap. Malam mulai turun ketika Bayu kembali ke jalur utama. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lihat.
tidak ada yang menduga bahwa kekuatan berekor 6 kini sedang tertidur di jantung tanah Konoha. Langkahnya membawanya kembali ke kediamannya di distrik Uchiha. Di sana, ia duduk diam, menatap langit malam, mengingat bentuk telur itu. Dalam benaknya, ia mulai menyusun rencana, tidak untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Bayu bukan tipe yang mudah panik, tapi kali ini, ia menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Kebangkitan Rokubi bukan hanya kejadian cakra biasa, itu adalah sinyal dari alam, dari dunia yang menyeimbangkan dirinya sendiri setelah kehilangan satu jin Kuriki yang penuh pengorbanan. Ia akan mengawasi tempat itu, ia akan kembali ke gua itu secara rutin, tanpa sepengetahuan siapapun. Ini bukan misi, bukan tugas dari desa, ini adalah kehendak hatinya sendiri, sebuah keputusan yang tak bisa ia percayakan pada siapapun saat ini. Beberapa malam kemudian, Bayu kembali ke sana, telur itu masih ada, denyutannya tetap stabil, tapi ada sesuatu yang berubah. Cakra dalamnya terasa sedikit lebih kuat, seolah merespons kehadirannya. Bayu menatapnya lama. Apakah kau mengingat Keira? Tanyanya lirih. Atau apakah kau mengenalku karena dia? Rokubi tidak menjawab, tapi aura hangat menyelimuti ruang itu. Bayu yakin, ada kesadaran di dalamnya. Perlahan, cakra biju berekor 6 itu mulai berkembang. Dan ia akan menjadi penjaga rahasia yang bahkan Hokage sekalipun belum mengetahuinya. Bukan karena ia tak percaya pada Sarada, tapi karena ia tahu, beberapa rahasia, lebih baik disimpan, sampai waktu yang benar-benar tepat tiba. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah Uzumaki Bayu pantas menjadi Jinchuriki Rokubi untuk selanjutnya? Nantikan keseruannya di Uzumaki Saruto episode 221 pada esok hari. Terima kasih.